Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas sebuah soal tentang barisan dan deret geometri, di mana soal ini disebut dengan kategori soal HOTS yang memerlukan tingkat penalaran yang lebih tinggi dibandingkan soal-soal biasa. Dan kalau kita perhatikan dari awal bahwa pengerjaan soal ini soalnya sendiri kata-katanya sudah cukup panjang ya, dan memerlukan analisa terhadap apa yang disebutkan di soal. Kita mulai dari bacakan dulu soalnya ya. Diketahui suatu barisan geometri memiliki rasio besar 1. Jumlah dua suku genap yang pertama adalah 2 kali suku ganjil pertama. Di antara suku-suku barisan tersebut akan disisipkan 4 bilangan, yaitu 1 bilangan antara suku pertama dan kedua, 3 bilangan antara suku kedua dan ketiga, dan 7 bilangan antara suku ketiga dan suku keempat. Setelah disisipkan seperti itu, terbentuk barisan aritmatika dengan beda R. Tentukan jumlah semua bilangan yang disisipkan tersebut. Kalau kita cerna di sini mungkin ada kesalahan pengetikan soal, di mana disebutkan bahwa di antara suku-suku barisan tersebut disisipkan 4 buah bilangan, dan ternyata yang disisipkan adalah 1 bilangan, 3 bilangan, dan 7 bilangan. Jadi jumlahnya tidak tepat ya. Kita anggap saja bahwa penyisipan 1, 3, 7 ini benar. Berarti kita harus hilangkan kata 4 ini. Jadi kalau mungkin nanti sempat disuruh guru untuk mengerjakan, bisa kamu argumentasikan bahwa jumlah bilangan yang disisipkan tidak sesuai ya. Jadi ada kesalahan mungkin dalam pengetikan soal. Kita mulai dengan asumsi bahwa soalnya sudah kita ralat, kita hilangkan, disisipkan beberapa bilangan gitu ya. Jadi kita kerjakan dengan kategori beberapa bilangan. Kita kerjakan dari kalimat yang pertama bahwa rasionya besar 1. Artinya nanti kalau kita mendapatkan beberapa nilai rasio, kita harus memilih yang nilainya lebih besar dari 1. Di kalimat kedua, jumlah dua suku genap pertama. Suku genap itu dimulai dari U2 ya. Berarti dua suku genap yang pertama adalah U2 ditambah U4. Adalah 2 kali jumlah dua suku ganjil yang pertama. Berarti sama dengan 2 kali U1 ditambah U3. Dari keterangan ini kita jabarkan masing-masing menggunakan rumus UN, di mana UN untuk barisan geometri adalah AR pangkat N kurang 1. Sehingga untuk U2 akan kita peroleh nilainya AR, untuk U4 adalah AR pangkat 3, sama dengan 2 kali A ditambah AR kuadrat. Dari sini kita kalikan yang di sebelah kanan, AR tambah AR pangkat 3 sama dengan 2A ditambah 2AR kuadrat. Kita pindahkan keseluruhannya. Kita keluarkan A-nya ya. Jadi AR di sini 1 tambah R kuadrat. Yang ini 2A 1 tambah R kuadrat. 1 tambah R kuadratnya kita hilangkan, karena kalau kita asumsikan bahwa 1 tambah R kuadratnya ini menghasilkan nilai sama dengan 0, R kuadratnya min 1 tidak akan memenuhi, jadi boleh kita coret ya. Kemudian kita sisakan adalah AR sama dengan 2A. Lagi-lagi A-nya kita coret, kita peroleh nilai R sama dengan 2. Ternyata R-nya memenuhi kriteria di awal bahwa nilai rasionya lebih besar dari 1. Kemudian di kalimat berikutnya, di antara suku-suku barisan tersebut disisipkan bilangan. Kita tuliskan tadi bilangannya adalah U1, U2, U3, U4. Kemudian di antara suku pertama dan suku kedua disisipkan 1 buah bilangan. Kita sisipkan X1. Kemudian di antara suku kedua dan suku ketiga kita sisipkan 3 buah bilangan. Berarti di antara suku kedua dan suku ketiga kita sisipkan 3 buah bilangan, X2, X3, X4. Kemudian di berikutnya kita sisipkan 7 buah bilangan. Baik, kita mulai dari X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11. Berarti ada total 7 bilangan di antara U3 dan U4. Mungkin tadi space-nya kurang jauh ya, tapi kita bisa susun memanjang seperti itu. Setelah disisipkan seperti itu, terbentuk barisan aritmatika dengan beda R. Jadi kita anggap bahwa dari U1 ke X1 ini memiliki beda R. Berarti bedanya tadi kan R-nya 2, berarti memiliki beda 2. Dari X1 ke U2 juga memiliki beda R, yaitu bedanya tadi adalah 2. Dari sini kita perhatikan tadi bahwa U1 itu nilainya adalah A. Dan U2
adalah AR. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa dari U1 ke U2 adalah U2 itu adalah U1 ditambah 4. Berarti A ditambah 4 sama dengan A dikali 2. Kita pindahkan, berarti 4 sama dengan 2A dikurang A. 4 sama dengan A. Kita peroleh berarti suatu bilangan dengan angka pertamanya itu adalah 4. Dan bilangan-bilangan selanjutnya adalah dengan beda 2. Kita disuruh mencari jumlah semua bilangan yang disisipkan. Baik, kita mencari dari X1 sampai ke X11. Kita bilangan adalah X1 tambah X2 tambah X3 sampai ke X11. Tapi cara pengerjaan seperti itu tentunya agak ribet. Jadi kita tuliskan seperti ini. Kalau tadi kita anggap ini U1, kemudian ini X1, kemudian U2, lanjutnya X2, X3, X4, kemudian U3, kita lanjutkan X5 sampai ke X11 dan kemudian U4. Ini berarti semuanya adalah kalau dijumlahkan sama dengan Sn. Total bilangannya adalah tadi ada U1, U2, U3, U4 adalah 4 buah bilangan. Disisipkan satu bilangan di antara bilangan kedua dan bilangan ketiga. Disisipkan 3 bilangan di antara U2 dan U3 dan 7 bilangan di antara U3 dan U4. Berarti totalnya ini semua ada 15 bilangan. Maka kita cari S15-nya. S15 berarti 15 per 2 dikali U awal ditambah U akhir. Jadi U1-nya adalah 4. Dan tadi U4 adalah, kalau kita perhatikan di deret geometri, adalah AR pangkat 3. Nilai dari U4 itu sendiri sama dengan AR pangkat 3. Berarti 4 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 32. Kita hitung, berarti 15 per 2 dikalikan dengan 36, hasilnya 270. Jadi kalau kita sudah dapat dari ujung U1 sampai ujung U4 ini 270, maka kita kurangkan kembali U1, U2, U3, U4. Berarti total dari X1 sampai ke X11 sama dengan 270 dikurang U1, U2, U3, U4 sama dengan 270 dikurang. Kita perhatikan bahwa dari U1 itu tadi adalah geometri dengan angka awal 4. Kemudian rasionya 2, berarti kali 2 ya. 4 kali 2 jadi 8, kali 2 jadi 16, kali 2 jadi 32. Totalnya adalah 270 dikurangkan dengan 60, maka jawaban akhirnya adalah 210. Menurut saya ini adalah cara yang paling tidak ribet ya. Memang soalnya agak panjang dibandingkan kalau kita mencari nilai X1, X2, X3, X4 secara manual, karena dari X1 ke X2, X3, X4 nggak ada polanya. Begitu juga nanti dari X4 ke X5 juga nanti tidak ada polanya. Jadi bagus kita menghitung dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Demikian mungkin pembahasan di soal kali ini. Memang kategori soal ini agak sedikit lebih sulit dibandingkan soal-soal yang biasa kita bahas. Tetapi kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan soal di video kali ini, silahkan kita diskusikan bersama di kolom komentar. Semoga benar-benar bisa sampai dipahami oleh teman-teman sekalian, bisa menambah wawasan kalian dalam pengerjaan soal-soal model soal hot seperti ini. Dan barangkali kalau ada request materi-materi tertentu, bisa nanti juga kalian cantumkan di kolom komentar, kita cari materi-materi tersebut dan kita usahakan bahas bersama. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.